warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Beno Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi akhirnya menegaskan keputusannya untuk melarang total ekspor bahan baku minyak goreng, termasuk di dalamnya CPO, crude palm oil, atau mungkin lebih mudahnya disebut sebagai minyak sawit mentah. Penegasan Jokowi yang disampaikan melalui saluran channel YouTube Sekretariat Presiden Rabu malam 27 April itu mengakhiri berbagai simpang siur interpretasi atas larangan Jokowi terhadap bahan baku minyak goreng dan minyak goreng yang disampaikan pada hari Jumat 22 April 2022. Saat itu Jokowi memang tidak memperinci apa yang dia maksud dengan bahan baku minyak goreng itu. Namun publik dan komunitas internasional bahkan menafsirkan bahwa yang dilarang itu adalah CPO. Belakangan sejumlah kementerian, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian menyatakan CPO tidak termasuk dalam komoditi yang dilarang ekspor oleh Presiden. Penegasan yang sama juga disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Melalui pengumuman resmi, Airlangga menyebutkan yang dilarang adalah RBD Olien, bukan CPO. Kita saya kira nggak usah bahas lagi ya soal apakah itu RBD Olien atau dan apa bedanya dengan CPO, karena itu terlalu teknis dan fokus perbincangan kita kali ini bukan masalah itu. Fokus kita kali ini adalah pada pertanyaan mengapa Presiden Jokowi itu ngotot tetap melarang ekspor CPO. Setidaknya ada dua hal penting yang kita bisa pertanyakan. Pertama, tidak biasanya Jokowi ngotot seperti sekarang ini. Ketika Erlangga Hartarto mengumumkan bahwa CPO tidak termasuk yang dilarang, publik sebenarnya nggak terlalu kaget kok. Bahkan sudah menduga sebelumnya bahwa soal itu akan terjadi, bahwa pernyataan dari Jokowi itu akan dianulir atau dibatalkan oleh bawahannya. Soal begini kan sudah biasa terjadi pada masa Jokowi ini. Kebijakan presiden dibatalkan oleh para menterinya, ini khususnya dalam hal ini adalah Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Kalau menteri yang lain paling banter itu meralat ya, apa yang disampaikan oleh Jokowi karena ada kesalahan. Tapi kalau Luhut itu berani membatalkan. Nah, sekarang ini meskipun tidak dengan bahasa membatalkan, tapi apa yang dilakukan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu pada prinsipnya juga sama membatalkan larangan ekspor yang disampaikan oleh Jokowi khususnya CPO. Nah, sekarang ini Jokowi nggak mau mengalah, dia ngotot CPO termasuk yang dilarang. Jokowi bahkan merasa perlu untuk menyampaikan hal itu sendiri, itu langsung kepada publik. Padahal beberapa waktu sebelumnya kan soal ini sudah disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia sudah mengumumkan kepada publik dan kemudian secara tidak langsung dia meralat pernyataan sebelumnya. Hanya saja memang bahasa yang digunakan oleh Erlangga itu bukan meralat, tapi menurut dia sesuai dengan petunjuk Presiden itu larangan ekspor itu lebih didetailkan dan disitulah kemudian Erlangga Hartarto memasukkan CPO dalam daftar yang dilarang. Nah, pertanyaan kedua, mengapa Jokowi mengambil langkah yang begitu drastis, melarang total ekspor bahan baku minyak dan minyak goreng, termasuk di dalamnya CPO. Padahal kalau alasannya hanya untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri, sesungguhnya Kementerian Perdagangan itu sudah punya mekanisme sendiri, yakni yang disebut sebagai domestic market obligation atau kewajiban untuk menjual CPO di pasar domestik dan kemudian harganya ditentukan sesuai dengan harga di domestik, tidak mengikuti pasaran internasional. Ini istilahnya domestic price obligation. Tinggal aturan itu saja yang dikontrol secara tegas. Dipastikan stok minyak goreng dalam negeri itu dapat dipenuhi, bahkan melimpah. Kementerian Perindustrian sudah punya hitung-hitungan sendiri, berapa kebutuhan rumah tangga, berapa kebutuhan untuk industri rumahan, industri makanan, termasuk juga kebutuhan untuk konversi ke bahan bakar alternatif biodiesel. Padahal kita tahu kebijakan melarang total ekspor bahan baku minyak goreng, termasuk CPO itu mempunyai dampak yang sangat luas. Petani sawit langsung menjerit karena harga tandan buah segar yang mereka jual kepada para tengkulak, ini kan biasanya yang membeli kepada para petani ini para tengkulak, dan kemudian tengkulak ini yang membawanya ke pabrik, itu langsung anjlok drastis. Dari harga patokan TBS yang ditentukan oleh Kementerian Pertanian 3.500 kg per kilo itu turun menjadi 1.800, bukan turun ya kalau 1.800 ini jadi anjlok
jadi 1.800, anjlok lagi, turun lagi menjadi 1.100, dan yang terbaru ini saya membaca di Jambi itu sampai anjlok harganya hanya 700 perak ini per kilogram. Dengan harga Rp700 yang sampai ke tangan petani, itu tinggal Rp400 karena kepotong ongkos tenaga para pemanen sawit. Dengan harga seperti itu dipastikan petani sawit ini tidak akan bisa menanam lagi. Karena apa? Karena ini tanaman sawit ini terkenal dengan rakus pupuk. Jadi mereka membutuhkan pupuk yang sangat banyak. Lalu dengan harga jual hanya sekitar 700 dan kemudian yang sampai ke tangan mereka sekitar Rp400 per kilogram, nggak mungkin mereka itu membeli pupuk. Para eksportir sawit juga ini bakal gigit jari. Padahal harga sawit di pasaran dunia ini sekarang ini sedang tinggi-tingginya. Tidak lama setelah Presiden Jokowi mengumumkan CPO itu termasuk yang dilarang ekspor, harga CPO di pasaran dunia langsung melejit mencapai 22,38 juta per ton. Besarnya devisa yang hilang diperkirakan jika larangan ini berlangsung selama 1 bulan saja, ini sebelum harga naik ya, itu sekitar sampai 42 triliun per bulan ini, atau sekitar 3 miliar US dollar. Sementara negara juga kehilangan pajak ekspor ini sampai rata-rata bisa 4 triliun per bulan. Semua dampak itu sesungguhnya disadari sepenuhnya oleh Jokowi. Namun dalam pidatonya itu kan Jokowi meminta pengertian mereka demi kepentingan yang lebih besar, yakni terpenuhinya kebutuhan dalam negeri dan stabilitas harga minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter. Coba mari kita simak sekali lagi pidato Pak Jokowi ketika menegaskan bahwa CPO termasuk yang dilarang. Seperti biasa nih, saya minta kembali ya, Anda jangan skip. Karena pidato Pak Jokowi ini yang akan menjadi dasar dari analisis kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, saya mengikuti dengan seksama dinamika di masyarakat mengenai keputusan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Saya ingin menegaskan bagi pemerintah, kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan. Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis kita malah mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng. Saya minta para pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik, dengan lebih jernih, dan saya sebagai Presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi. Sudah 4 bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan, namun belum efektif. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri. Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat. Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap. Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah. Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat. Semestinya, kalau melihat kapasitas produksi, kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi. Volume bahan baku minyak goreng yang kita produksi dan kita ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri. Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar. Jika kita semua mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas, dengan mudah kebutuhan dalam negeri dapat dicukupi. Ini yang menjadi patokan saya untuk mengevaluasi kebijakan itu. Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor. Karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan. Tapi
memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting. Bagaimana? Anda sempat menyimak ya kata-kata Pak Jokowi tadi ya, bisa sampai detail ya. Sangat jelas dari pidato yang disampaikan tadi, Pak Jokowi ingin memberikan kesan bahwa kepentingan masyarakat, terpenuhnya kebutuhan minyak goreng dengan harga yang murah itu merupakan prioritas utama dari pemerintah. Tak peduli bahwa negara akan kehilangan pajak, ekspor yang sangat besar, dan banyak kehilangan-kehilangan lain termasuk devisa negara ini. Kalau kita simak nih pidatonya sangat heroik sekali ya, walaupun sekali lagi saya berkali-kali menyampaikan ekspresi Pak Jokowi, raut muka Pak Jokowi ini memang kelihatan sekali ketika menyampaikan itu, apa ya, kesannya beliau itu seperti tidak di tempat itu, pikirannya di tempat lain gitu, karena pandangan matanya kosong gitu. Tapi benarkah hanya itu alasan yang mendasari mengapa kemudian Pak Jokowi tetap ngotot melakukan larangan ekspor secara total? Dari argumen Pak Jokowi tadi sangat jelas bahwa pertimbangannya adalah pertimbangan politik, bukan pertimbangan ekonomi. Secara politik, saya kira posisi Pak Jokowi saat ini memang benar-benar sangat rawan. Kepuasan publik terhadap pemerintahnya ini terus menurun, sementara dukungan dari partai politik pendukungnya juga semakin lemah, dan kemudian juga harga-harga barang sekarang ini terus meningkat, dan masyarakat kan seperti kita disebut sebelumnya oleh survei dari Kompas, 7 dari 10 rakyat ini kesulitan untuk membeli bahan-bahan pokok. Nah, sebenarnya kalau kita kita kerucutkan persoalannya itu semuanya itu kan gara-gara dipicu wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatannya. Ini jangan salah ya, maksud saya harga-harga pokok bukan karena penundaan pemilu, tapi maksud saya krisis yang sekarang ini terjadi itu menjadi menegangkan itu karena tadi gara-gara dipicu wacana penundaan pemilu. Khusus kelangkaan minyak goreng ini juga jika kita menyimak penjelasan dari Kejaksaan Agung yang melakukan penangkapan dan penahanan para pelaku mafia minyak goreng, kemudian diperkuat oleh pernyataan dari politisi PDIP Mas Hinton Pasaribu, semuanya itu juga karena wacana penundaan pemilu. Karena para mafia minyak goreng ini memainkan kuota ekspor minyak goreng yang kemudian tentu saja memakan kuota domestic market obligation itu dalam rangka untuk mengumpulkan dana untuk membiayai kampanye penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan dari Pak Jokowi. Penangkapan para pelaku mafia minyak goreng ini kan juga mulai menyambar orang-orang dekat Pak Jokowi, Luhut Panjaitan dan putranya Kaisang Pangarep. Karena itu tidak ada pilihan lain bagi Jokowi untuk menunjukkan sikap tegas kepada publik ya. Tidak kenal kompromi, termasuk pada kalangan industri besar sawit atau yang sering kita sebut sebagai bagian dari oligarki. Jadi Jokowi harus menunjukkan kepada publik bahwa sikap dia itu tidak setengah-setengah, serius betul. Karena itu ketika Airlangga Hartarto menganulir kebijakan dengan cara mengecualikan CPO dalam larangan ekspor, Jokowi langsung bereaksi keras. Ingat ya tadi, Jokowi dalam pidatonya menyatakan dia mengamati reaksi publik. Dia pasti juga mengamati reaksi para netizen yang menertawakannya karena dugaan mereka benar bahwa larangan ekspor yang dilakukan oleh Jokowi itu bakal dibatalkan dan sekarang dibatalkan oleh Menko Perekonomian yang ini notabene itu adalah bawahan dari Jokowi. Dengan dasar kalkulasi politik pula, Jokowi terpaksa tampaknya ini mengorbankan para petani sawit yang harus menangis menjelang Lebaran. Keuntungan yang melimpah karena harga pasaran CPO di dunia yang saat ini tengah melambung, tiba-tiba menghilang begitu saja. Mereka tidak bisa ikut menikmatinya karena kebijakan dari Jokowi yang melarang ekspor CPO. Pak Jokowi pasti punya data. Mengapa dia berani sampai kemudian minta pengertian daripada petani sawit ini? Karena kalau berdasarkan data yang saya baca pada tahun 2019 ini ya, total petani sawit itu sebanyak 2,7 juta. Kalau rata-rata keluarga terdiri dari 4 orang, maka total jumlahnya ya antara 10 sampai 11 juta jiwa. Jumlah itu kalau kita bandingkan dengan emak-emak rumah tangga yang di seluruh Indonesia yang harus antri minyak goreng ini jauh-jauh lebih kecil. Jadi kalkulasi politiknya Jokowi ingin dia kehilangan dukungan dari para petani sawit dan keluarganya, tapi dia ingin merebut kembali dukungan dari kalangan emak-emak. Jokowi menyebut krisis minyak goreng di negeri produsen terbesar sawit dunia ini sebagai sebuah hal yang ironis.
Dan krisis itu, kata dia, sudah berlangsung selama 4 bulan. Data Pak Jokowi ini kalau saya telusuri sebenarnya kurang tepat ya. Saya nggak mau nyebutnya salah lah gitu. Kalau kita telusuri sesungguhnya krisis minyak goreng ini sudah berlangsung 6 bulan, bukan 4 bulan seperti dikatakan oleh Pak Jokowi. Ya, ini sejak bulan November tahun 2021. Sekarang jadi kalau November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 6 bulan. Dengan data tersebut, Jokowi pasti sudah menghitung. Ya, seperti saya katakan tadi, lebih baik dia kehilangan dukungan 10-11 juta keluarga petani sawit ketimbang kehilangan dukungan dari emak-emak di seluruh Indonesia. Sekarang pertanyaan berpindah, bagaimana dengan dukungan dari kalangan industri minyak sawit? Walau jumlah mereka secara populasi sangat kecil, tapi kekuatan modal mereka ini tidak bisa diremehkan. Sejak kita memilih pemilu secara langsung, kekuatan para pemilik modal atau cukong-cukong politik ini sangat dominan dan sangat menentukan dalam dunia politik di Indonesia. Mereka ini kan seperti dikatakan oleh Mas Hinton, itu beberapa di antaranya menjadi penyandang dana untuk penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan dari Presiden Jokowi. Saya juga mendengar rumor, tapi ini saya kira perlu diklarifikasi bahwa mereka ini para pengembang besar sawit ini juga menjadi pilar pendanaan untuk mewujudkan pembangunan ibu kota baru, karena seperti kita ketahui berbagai upaya yang dilakukan oleh Pak Luhut untuk melobi investor, melobi para pemimpin dunia untuk membenamkan investasinya di ibu kota negara baru itu sampai sejauh ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Nah, kalau kita baca dari berbagai informasi yang bertebaran di media massa, para pemain sawit ini sebenarnya tidak terlalu banyak. Ya hitungannya dua jari ini, sekitar 10. Ada 10 pemain besar. Beberapa di antaranya kita bisa sebut misalnya Astra Group, Salim Group, Sampurna Group, dan beberapa perusahaan lainnya, termasuk yang kemarin ditangkap oleh Kejaksaan Agung seperti Wilmar Nabati Indonesia misalnya. Yang terbesar saat ini di antara 10 ini adalah grup Sinarmas milik Mendiang Eka Cipta Wijaya. Sinarmas ini juga disebut-sebut sebagai pemilik lahan sawit terbesar di Indonesia. Melalui Sinarmas Agro Resources and Technology atau yang disingkat SMART, pada tahun 2021 itu mereka mencatat pendapatan sebesar 40,38 triliun. Jadi kalau diproyeksikan bahwa pendapatan dari kelapa sawit ini per tahunnya untuk di Indonesia ini sampai sekitar 500-an triliun, ini mereka ini sudah memegang porsi sampai hampir 10% ya, tapi sekitar 8 gitu ya, 8-9% gitu. Nah, kalau kita bicara Sinarmas, ini tentu saja menjadi sangat menarik karena mereka kan punya kedekatan khusus nih kelihatannya dengan Presiden Jokowi. Indikasinya setidaknya kita bisa melihat ini saat ini ada 2 orang eksekutif mereka yang masuk dalam jajaran pemerintahan Jokowi. Managing Director Sinarmas Group, Gandhi Sulistianto, belum lama ini kan diangkat menjadi Duta Besar RI di Korea Selatan. Ini pengangkatannya menimbulkan tanda tanya karena kalau lihat CV-nya, dia ini sama sekali tidak pernah punya pengalaman di dunia diplomatik. Ini betul-betul dia adalah seorang eksekutif di Sinarmas. Kemudian ada 1 orang lagi, Managing Director Sinarmas Land, Doni Rahayu, itu baru saja ditunjuk sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Baru. Jangan lupa ya, kalau kita menyebut Sinarmas ini ada relasi lain ini antara Sinarmas dengan Pak Jokowi, ini bahkan relasi pribadi. Karena ini melalui putra Pak Jokowi, Kaisang Pangarep. Kaisang ini punya usaha bersama atau semacam usaha patungan gitu, join dengan Antoni Pradiptya. Antoni Pradiptya ini adalah anak Gandhi Sulistianto. Kongsi bisnis inilah yang beberapa waktu lalu dilaporkan oleh dosen dan juga seorang aktivis dari UNJ, Ubaidillah Badrun ke KPK. Ubaid melaporkan karena adanya dugaan korupsi dan pencucian uang. Dengan memahami peta politik dan bisnis tadi, kita bisa mendapat gambaran bahwa larangan ekspor CPO ini tidak hanya semata-mata pertimbangannya ekonomis, namun yang jauh lebih besar adalah pertimbangan politis. Ada tukar tambah kepentingan politik, ada tukar tambah mengapa petani sawit harus dikorbankan dengan target meraih kembali dukungan dari emak-emak dan kelas menengah di Indonesia. Ada konflik kepentingan di internal kabinet. Yang ini jauh seru, nggak kalah serunya ya, maksud saya. Yang ini nggak yang ini
jauh lebih seru sih menurut saya ya. Seperti kita ketahui saling membatalkan antara menteri dengan presiden ini kan menunjukkan mulai ada friksi, ada kepentingan yang berbeda di internal kabinet. Jadi bolehlah disebut keputusan Jokowi melarang total ekspor minyak goreng dan semua bahan bakunya termasuk CPO ini merupakan perjudian politik besar, bahkan bisa yang terbesar bagi Jokowi. Jika dia salah mengelolanya, ini dampaknya bisa fatal. Sesungguhnya, andai saja Jokowi tidak tergoda dengan iming-iming wacana penundaan pemilu dan kemudian memperpanjang masa jabatan, tidak tergoda untuk meninggalkan legasi membangun ibu kota baru, cukup anteng duduk manis mengakhiri masa jabatan sampai tahun 2024, Jokowi tidak perlu menghadapi dilema berat seperti yang harus dia hadapi saat ini. Saya Ismail Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.